Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahim. Hadis Auha ila Ibrahim ila Daud. Di sini 383. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Auhallahu ta'ala ila Daud. Auha telah mewahyukan sopo Allahu Allah ila Dauda kepada Nabi Daud ankul lizolamati la yadhkuruni fa inni adhkuru may yadhkuruni wa inna zikri iyahum an al'anahu. Rawahu Ibnu Asyakir an Ibni Abbas. Allah Ta'ala ila Daud, telah mewahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, Ankul sesungguhnya ucapkanlah, lizolamati kepada orang yang menganiaya atau orang yang berbuat zalim, la yadhkuruni, tidak mengingatku, fa inni, karena sesungguhnya adhkuru, akan ingat, may yadhkuruni, orang yang ingat kepadaku, wa inna zikri, dan sesungguhnya ingat kepadaku, kata Allah, iyahum, orang yang berbuat zalim, an al'anahu, bahwasanya aku melaknat mereka. Rawahu Ibnu Asyakir an Ibni Abbas. Jadi kata Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam,
agar supaya mengatakan kepada orang yang selalu berbuat zalim, la yadhkuruni, tidak mengingatku, fa inni adhkuru, karena sesungguhnya aku mengingat, may yadhkuruni, orang yang ingat kepada aku. Wa inna zikri, dan sesungguhnya ingat kepadaku, iyahum, bagi orang-orang yang berbuat zalim, an al-anahu, bahwasanya aku akan melaknat mereka. Jadi orang yang berbuat zalim itu adalah orang-orang yang lupa kepada Allah. Mereka tidak ingat kepada Allah, mereka tidak kenal kepada Allah. Maka perbuatan zalimnya nanti akan dibalas oleh Allah, bahwa Allah akan melaknat mereka. Jadi Nabi Daud suruh sampaikan sama orang yang berbuat zalim. Maka kita nggak boleh berbuat zalim, karena perbuatan zalim itu amatlah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikategorikan bahwa orang yang berbuat zalim itu adalah orang yang lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Dikategorikan orang yang, karena orang kalau selalu ingat kepada Allah tidak akan berbuat zalim. Kita ingat kepada Allah, kita selalu berzikir kepada Allah, kita lakukan semua perintah Allah, kita jalani semua larangannya, kita jauhi larangannya, maka secara pribadi akan kuat iman kita, dan secara pribadi kita akan selalu mengikuti sifatnya Allah. Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah Ghafurur Rahim, dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Maka kita pun akan mengikuti sifat Allah. Jadi kalau ada orang yang zalim, berarti orang tersebut sedang tidak ingat kepada Allah dan tidak akan ingat kepada Allah. Kata Allah, yang perlu kau ingat adalah bahwa aku akan melaknatku nanti. Melaknatku nanti. Nauzubillah. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Abbas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu masjidin wudi'a fil ardil masjidu wudi'a fil ardil masjidul haram summal masjidul aqsa. Awwalu masjidin, masjid yang paling pertama wudi'a fil ardi, dibangun di muka bumi ini, al-masjidil haram, yaitu masjid haram di Makkahul Mukarramah, summal masjidul aqsa, kemudian masjidil aqsa di Palestina. Jadi masjid yang paling pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah simbol. Ka'bah itu simbol, bukan disembah. Ka'bah itu simbolnya orang-orang yang ingin ibadah kepada Allah. Jadi bukan berarti kita nyembah Ka'bah. Nah, ini salah persepsi kadang-kadang. Ka'bahnya disembah. Ka'bahnya, makanya orang-orang yang ada di Arab Saudi itu menganggap sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam ketika tawaf itu banyak yang berlebihan. Ya, sampai diciumi, sampai yang perlu dicium hanyalah Hajar Aswad. Itu pun karena Nabi menciumnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, andaikan Nabi tidak mencium Hajar Aswad, aku tidak akan menciumnya.
Tapi karena baginda Rasul mencium Hajar Aswad, maka para sahabat ikut mencium Hajar Aswad sampai kepada kita disunnahkan mencium Hajar Aswad. Itu pun kalau bisa, kalau enggak jangan dipaksain. Cukup kita istilam. Dalam tawaf itu namanya istilam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gitu. Itu Hajar Aswad itu ada berdampingan dekat dengan pintu Ka'bah. Jadi kalau Bapak umroh atau haji, itu nanti akan melihat posisi Hajar Aswad berdampingan dengan pintu Ka'bah. Selesai kita istilam, disitulah mulainya kita tawaf. Disitulah mulainya tawaf. Nah, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafan bi ahdika wa tiban di sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus lele. Lalu orang kita rata-rata nggak hafal doanya, rebana-rebana aja udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Terus robana aja. Padahal ada doa-doa tertentu ketika kita sedang melakukan doa. Jadi di Ka'bah itu adalah simbol. Umat Islam kalau tidak ada simbol ketika ingin menyembah Allah, maka kita kebingungan, Pak. Makanya dulu kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Baru dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masjid di sana namanya Masjid Qiblatain. Itu ada di Madinah. Jadi yang satu menghadap ke Palestina, yang satu menghadap ke Ka'bah, ke Mekah. Jadi satu ngadap sono, itu ngadap sono, yang ngadap sono itu nggak dipakai, tapi tetap diabadikan. Itu adalah peninggalan sejarah di mana disitulah dipindahkannya kiblat dari kiblat pertama ke Palestina, dipindahkan oleh Allah ke Makkahul Mukarramah. Itu rahasia Allah itu. Ternyata benar sekarang Masjidil Aqsa sudah mulai ingin dikuasai oleh Israel. Allah sudah, Masya Allah, Allah Maha tahu segala-galanya. Akhirnya dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram karena di situ ada Ka'bah yang musyarrafah, yang dimuliakan dan disucikan. Ya, jadi masjid yang pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Baru yang ketiga Masjidil Haram, Madinatul Munawwar. Jadi Madinah itu juga termasuk kategorinya disebut Masjidil Haram. Makanya disebutnya Haramain. Dua masjid haram, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu apakah Masjidil Aqsa dilupakan? Tidak, karena kondisinya tidak aman. Ya, jadi jarang kita harus ke sono. Kalau orang yang umroh ada, cuman biayanya lebih besar. Karena biaya masuknya juga izinnya sangat besar sekali. Jadi ada orang yang umrohnya Mekah Madinah Turki, Mekah Madinah Palestina. Tapi resikonya berat, karena Palestina juga sedang diduduki oleh orang-orang Islam. Makanya Allah berangkatkan Nabi SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Itu disebut dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini tercantum dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pahala orang yang melaksanakan ibadah sholat di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram Makkah, itu
dibandingkan kita sholat berjamaah di Indonesia, sekali sholat berjamaah di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah pahalanya 100.000. 100.000. Masjid Aqsa 10.000, Madinah 1.000. Jadi Masjidil Haram ini pahalanya sangat besar. Jadi habis pulang umroh udah nggak usah sholat, pahalanya masih banyak, masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Ada yang begitu tuh anekdot, habis pulang haji, pulang umroh, kita udah banyak tuh, sekali sholat aja 100.000. Kalau 5 waktu, kalau 9 hari, apalagi haji 40 hari, berapa ribu yang kita dapatkan? Ya, berapa ratus ribu coba, sampai jutaan gitu. Ya, pahalanya tuh orang yang sholat di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Nanti di Masjidil Aqsa pahalanya lain lagi. Di Masjidil Haram Madinatul Munawwarah ada lagi pahalanya. Perbedaannya sangat jauh dibandingkan kita sholat di Indonesia. 1:100.000. Mudah-mudahan bisa pada umroh nih. Informasi terakhir, umroh itu akan dibuka bulan Februari. Kemarin dibuka bulan November, itu yang khusus. Biayanya 2 kali lipat, 50 juta. Karena dalam posisi COVID-19. Jadi hotelnya sendiri, pesawatnya pakai distancing sendiri, enak bener ya. Ya, fasilitas dijamin sama kerajaan, semua protokol kesehatan dilakukan di Mekah, jalannya jarak jauh, ya, jarak 2 meter, tawafnya, aduh, agak seru, ya, pakai jarak, jadi lama Pak, jalan juga pelan-pelan, nggak boleh nyelam, tapi kalau bebas kan kita nyelam bisa. Terus selesai berapa jam saya nggak tahu tuh, kita nyelam aja itu muter Pak, kurang lebih hampir sejam. Ka'bah itu jangan dianggap kecil. Kubusnya mungkin nggak terlalu besar, tapi yang hadirnya, yang ikut tuapnya, masya Allah. Mudah-mudahan yang belum berangkat bisa berangkat. Minimal umroh Pak. Harus ada niat. Harus ada niat di hati. Kalau nggak ada niat ya nggak bisa. Kalau di hati ini cuma nggak bisa. Seterusnya sampai meninggal nggak bisa. Tapi kalau kita ada cita-cita, ya Allah, berdoa setiap malam, pengen rasanya ziarah ke Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, pengen gitu, dipengenin, ya, dipengenin, diniatin, diambisiin, biar bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Kalau kita diam aja, kalau kita nggak pernah punya cita-cita, nggak punya keinginan untuk pergi ke Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, ya nggak sampai-sampai. Duitnya segitu aja, buat makan habis. Tapi kalau diniatin Pak, insya Allah ada jalannya. Ada jalannya. Ya mungkin ada yang ngasih. Ada aja tuh ya, ada aja jalannya, ada yang ngasih. Ya siapa tahu ada yang ngasih jalan lah. Dari mana aja itu mah, siapa tahu ada yang berangkati atau ada yang ngasih duit cuma-cuma, insya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Dzar al-Ghifari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, dan nurut. Sam itu mendengar, tapi dengan bahasa ini wasam'i wa ta'ati, taat dan nurut gitu. Sam itu nurut, taat itu taat, ya taat, mentaati. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Ini pemimpin. Wasam'i wa ta'ati, dengarkan atau nurutlah
wa ta'ati dan taat kepada pemimpin. Wa in kana sekalipun pemimpin itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya sudah ada di surga, orangnya belum mati namanya sudah ada di surga, yang selalu memandangkan azan Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak asal dari kelompok Habasyi. Orangnya kulitnya hitam, rambutnya keriting-keriting, ya. Kalau di dalam hadis yang awal seperti anggur-anggur kering, ya, kayak jamblang, orang kayak jamblang, ini kayak anggur kering rambutnya, apa sih melingkar-melingkar begitu, ya. Jeleklah bahasa kitanya, hina, paling rendah tahtanya. Makanya di sini dikatakan kata Nabi, taat dan patuhlah kepada seorang pemimpin walaupun pemimpin itu dari golongan hamba sahaya Habasyiyah, itu dari kelompok Habasyi yang sekarang adanya di negara Ethiopia. Fa innahum man ya'isu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Fa innahu bahwasanya pemimpin tersebut may ya'isa, orang yang akan mengalami hidup minkum di antara kalian ba'di setelahku, fasayara akan menyaksikan, akan melihat, akan menyaksikan ikhtilafan, perselisihan kasiran yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka oleh karena itu kalian harus berpegang teguh bisunnati kepada sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya para pemimpin-pemimpin, para sahabat-sahabat Nabi al-mahdiyina yang diberi petunjuk. Tamassaku biha, maka peganglah erat-erat, ya, peganglah erat-erat sunnah-sunnahnya. Wa'addu 'alaiha, dan gigitlah dengan gerahammu sunnah-sunnah tersebut, bin nawajid, dengan geraham. Wa iyyakum, dan hati-hatilah oleh kalian, wa muhdatsatil umuri, perkara-perkara yang baru, ya, yang dulu tiada sekarang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan bid'atun, itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin, dan setiap yang bid'ah dolalah, itu kategorinya sesat. Wa kulla dolalatin, dan setiap yang sesat finnar, masuk ke dalam neraka. Jadi wasiat Nabi itu kepada kita adalah agar selalu bertakwa dan patuh dan taat kepada pemimpin. Nah, ini pemimpin ada syarat-syarat tertentu seorang pemimpin yang kita patuhi dan kita taati. Selama pemimpin itu benar-benar tidak zalim kepada rakyatnya, maka wajib kita mengikutinya. Tapi kalau ada pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, maka sudah seharusnya dikritik. Jadi harus dikritik, harus dikasih tahu, harus dikasih arahan. Persoalannya sekarang di Indonesia yang terjadi, yang seharusnya bisa memberikan masukan, berani mengkritik, mereka justru bergabung dengan pemerintahan. Sekarang Pak, orang-orang yang kapabilitas keilmuannya tinggi, yang dulunya keras mengkritik, begitu sekarang dikasih jabatan langsung wassalam. Jadi aja lah Jadi pemimpin itu harus dihormati,
harus dihargai, harus juga kita harus patuh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dulu Pak, ya, ini baginda Rasul mengeluarkan hadis ini di zaman para sahabat. Karena di zaman sahabat itu sudah mulai ada perpecahan. Makanya di sini dikatakan, fa innahu may ya'isha minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Akan terjadi perbedaan yang sangat banyak di antara umat Islam. Fa alaikum bisunnati. Maka tugas kita sebagai umat Rasulullah jalani dan harus konsisten, istiqomah, kita berada di dalam sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan para pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Siapa dia? Itu yang 4, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini 4 khalifah, ya, 4 sahabat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 4 ini terjadilah perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Golongan yang selamat kata Nabi, di antara 73 golongan, 1 yang akan selamat, 1 yang akan masuk ke dalam surga, yaitu kelompok yang selalu jalankan sunnahku, cinta kepada para sahabatku, menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Nah, ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya bersyukur Pak kita ada di garis kelompok yang lurus. Kita ada di garis kelompok yang lurus. Kenapa saya katakan yang lurus? Ahlus sunnah wal jamaah ini tidak membeda-bedakan 4 sahabat. Kalau Bapak pelajari dari beberapa kelompok ini, ada yang namanya kelompok Mu'tazilah, ada yang namanya kelompok Khawarij, ada yang namanya kelompok Syiah. Ini kelompok-kelompok ini berbeda-beda. Bahkan Syiah ini lebih radikal, Pak. Syiah ini lebih radikal karena Syiah ini tidak mengakui sahabat yang 2. Dia tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia hanya mengakui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini Syiah nih, Pak. Hati-hati dengan kelompok Syiah. Sekarang sudah mulai banyak di Indonesia. Ya, kelompok Syiah sudah mulai banyak di Indonesia. Mereka sudah mulai menyebar. Mereka sudah mulai banyak menyebar, dan mereka tidak nampak oleh kita dia adalah Syiah, nggak nampak. Nggak nampak bahwa dia adalah kelompok Syiah. Padahal Syiah dari segi ibadah, dari segi akidah, mereka sangat berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah itu kalau dia ziarah ke makam baginda Rasul, mereka tidak akan masuk ke dalam makam Rasul karena dijaga oleh polisi-polisi Arab Saudi. Kenapa? Karena pernah orang Syiah masuk ke makam Rasul, 2 sahabat Nabi yang berdampingan, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu diludahi oleh mereka. Mereka benci dengan 2 sahabat ini. Mereka selalu sumpah itu dengan doanya. Yang mereka agung-agungkan hanyalah Sayyidina Ali. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah membeda-bedakan. Sama 4 sahabat ini semuanya ada di hati kita dan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mengikuti 4 sahabat dan mencintainya. Makanya kita yang aman, Pak. Insyaallah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari aliran-aliran dari mulai Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, itu banyak mereka semua rata-rata mengkafirkan kita yang tidak mengikuti mereka. Lahir lagi sekarang kelompoknya Wahabi. Wahabi itu kelompoknya yang agak kesini, Pak. Ya, Wahabi adalah yang dibangun oleh
sekte ini dibangun oleh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab. Ya, mereka-mereka yang mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak pernah ada di zaman Rasul, mereka termasuk orang yang sesat, dhalalah, bid'ah. Nih, ya, wa'adtu 'alaiha bit-tawaid wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahlus Sunnah wal Jamaah membedah atau menjelaskan tentang bid'ah ini panjang lebar. Beda dengan mereka, orang Wahabi, kalau orang yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, bid'ah. Nabi nggak pernah tahlil, kita tahlil bid'ah. Nah, kalau orang yang bid'ah berarti kalau kita tahlil, kita sesat. Kalau kita sesat, maka kita masuk neraka. Itu kata mereka. Kemudian baca berjanji sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya mereka menolak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena menurut mereka Nabi tidak pernah melakukan dan merayakan kelahirannya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan referensi panjang lebar, intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dianjurkan oleh ulama sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis. Begini, tahlil. Tahlil itu Nabi nggak pernah tahlil, Pak. Nabi nggak pernah tahlil, sahabat nggak pernah ada tahlil. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan. Tapi ulama-ulama kita mengadakan tahlil. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, ada 4 fadilah di dalam tahlil. Makanya tahlil dikategorikan bid'ahnya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi setuju. Kenapa? Karena ini semuanya perbuatan yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama, tahlil itu istima'ul mu'minin fi majlisin fihi qira'atul Qur'an. Di dalam tahlil itu kumpulnya orang-orang yang beriman, di dalamnya ada bacaan Quran. Quran kira-kira bagus apa enggak? Bagus. Orang baca Quran itu qari'ul Quran yasma'u yaumal qiyamah. Orang yang baca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat. Maka di dalam tahlil itu ada bacaan Quran. Dimulai dengan suratul Fatihah, Al-Mu'azzatain, Qul ya, Falaq, Binnas, terus apa? Al-Baqarah, ayat kursi. Nah, itu semua bagian daripada Al-Quran. Maka orang yang baca Al-Quran, satu ayat dan satu huruf akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, istima'ul mu'minin fi majlisin fihi zikrullah. Ada zikir di sana. La ilaha illallah. Pahala nggak orang zikir? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tahlil. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, istima'ul mu'minin fi majlisin fihi doa. Ada doa yang dibaca. Orang tahlil pakai doa nggak? Coba tahlil nggak pakai doa, ada yang koyok kita. Pasti ada doa. Kemudian yang terakhir, istima'ul mu'minin fi majlisin fihi shadaqah. Kumpulnya orang mukmin dalam satu tempat ada sedekah. Yang namanya orang tahlil pasti ada kacang, ada air, ada makanan, bahkan kadang-kadang ada berkah. Ini sedekah bukan? Sedekah bagi orang yang hidup, dikhususkan buat orang yang meninggal dunia. Ini dianjurkan oleh Nabi. Banyak keterangan-keterangan hadisnya. Di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mayyitu fi qabrihi illa qalbarikil mugawwas yantaziru da'watan min ibnihi aw akhihi aw sadiqi
Dan kata baginda Rasul yang terakhir adalah harus banyak-banyak bersedekah untuk orang tuanya. Selain doa yang kita baca sebagai bukti takziman wa ikraman kita kepada orang tua, bakti kita sama orang tua, maka kita harus mensedekahkan harta yang kita khususkan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini pahalanya mengalir, Pak. Masya Allah, fadilahnya banyak. Jadi kalau dikategorikan bid'ah, kalau dijelasin ini panjang lebar, Pak, ya waktunya sangat terbatas. Ada kitab namanya kitab Hisnus Sunnah. Ada kitab Hisnus Sunnah, ya. Cuma kitab ini karangan Al-Alim Al-Alamah Abu Yaqi Haji Ahmad Maki. Tapi bahasanya bahasa Arab tok. Nanti kalau ada waktu nanti kita bahas tentang bid'ah. Kalau memang perlu referensi. Kenapa? Karena kita harus tahu kategori bid'ah. Jangan sampai nanti kita ke bawah-bawah. Ngapain itu tahlil bid'ah? Nabi nggak pernah tahlil. Iya ya, benar juga. Wow kita. Karena kita tidak punya referensi, kita nggak punya konsep di dalam beragama. Makanya pentingnya ilmu itu harus kita terapkan dalam rangka mempertahankan budaya yang sudah diajarkan oleh para orang tua kita dan guru-guru kita. Semua mengajarkan seperti itu, maka kita jalankan. Kategori bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maksudnya yang dilarang oleh Nabi. Seperti terawih, Pak. Terawih itu Nabi nggak pernah melakukan. Nabi lakukan terawih itu sendiri. Jadi setiap datang bulan Ramadan, Nabi isi dengan sholat sendiri, sholat sunnah. Kadang-kadang Nabi ke masjid, sahabat ikuti. Nabi terus ke rumah. Kenapa? Khawatir kalau Nabi di masjid terus dianjurkan semua sholat sunnah jadi wajib. Gitu. Sebab sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi hukumnya menjadi wajib. Nabi nggak mau wajibkan. Akhirnya ada sahabat Sayyidina Abu Bakar mengadakan tarawih, jumlahnya misalkan berapa? 11. Sayyidina Umar 23. Yang lain ada bahkan yang 70 rakaat. Ya, ada. Nabi cuma tidak melarang, berarti sesuatu yang dilakukan walaupun Nabi tidak melakukan, dilakukan oleh kita, oleh sahabat, kita ikuti oleh sahabat dan para tabi'in, selama itu tidak dilarang oleh Nabi, maka kategorinya adalah bid'ah hasanah. Paham? Jadi jangan sampai kita ini ke bawah-bawah. Ini sekarang udah mulai nih orang nih, udah segala macam manusia, udah pendidikan, udah ngajinya, udah orang ngaji sekarang yang ngumpet-ngumpet. Masya Allah. Tanya gurunya, ente kalau mau tahu guru aneh, datang ke sono di suatu tempat dirahasiakan. Masa ngaji rahasia gimana ya, Pak? Ini namanya kelompok orang NII, Negara Islam Indonesia. Ini bahaya, Pak. Ada NII, ada LDI, ada Hizbut Tahrir, ya. Ada macam-macam nih di Indonesia ini. Ya, Hizbut Tahrir perjuangannya adalah khilafah. Arti khilafah di situ mereka menganggap bahwa di Indonesia ini sudah tidak pas karena kita mengikuti taghut katanya. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang berhukum selain daripada hukum Allah, maka dia kafir. Kita ini hukum kita Undang-Undang 45 dan Pancasila, maka kita dianggap kafir. Itu Hizbut Tahrir, Pak. Makanya wajar kalau jadi perdebatan para ulama. Cuma kita diam-diam aja. Bahaya kalau ikut-ikutan. Tapi minimal kita ngerti. Saya kuliah di perbandingan mazhab. 5 tahun saya mengkaji mazhab-mazhab dan perbandingan firqah. Oh, ternyata di sini perbandingannya. Maka alhamdulillah kita ada di kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah mudah-mudahan Allah akan selamatkan kita. Maka pertahankan ini, gitu loh. Wasiat Nabi ini pertahankan, karena hanya kitalah yang sampai saat ini menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin.
rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Kalau bicara tentang bid'ah memang agak sedikit. Faslun bis shadaqah halaman 7 paling bawah. Faslun bis shadaqah, bermula ini suatu pasal bis shadaqati, menjelaskan tentang shadaqah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Aliyu, wahai Ali, inna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanih bikasratil ibadah walakin naluha bisyahawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allah, sesungguhnya ciri-ciri walinya Allah, ciri-ciri awliya Allah, ya, ciri-ciri orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yanalu sa'atar rahmatillah. Lam yanalu, tidak memperoleh keluasan, sa'atan, sedikit pun, rahmatillah, yang berupa rahmat dari Allah, waridwani, dan keriduan Allah, bikasratil ibadah, bikasratil ibadati, dengan rahmat bisa banyak ibadah. Walakin naluha, tapi para walinya Allah, naluha, memperoleh jiwa dermawan, bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunya, dengan menjauhi hawa nafsunya, wal istihanah, dan menganggap rendah bid dunya, hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, cirinya seorang aulia Allah, wali itu adalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan karomah namanya. Kalau wali karomah, Pak. Makanya kalau kita ziarah ke makam para wali, tujuannya adalah agar karomah yang ada para wali itu nempel di kita, gitu. Bukan kita sama wali. Makanya kalau ziarah itu kita dianjurkan datang kepada para aulia Allah, datang kepada orang-orang yang dicintai Allah. Tujuannya apa? Karena wali ini punya karomah, agar karomah yang diberikan Allah kepadanya minimal nyimpret kepada kita, gitu, nyimpret, ya. Jadi tetap ziarahnya jangan kita sama wali, wahai Sunan Bonang, aku pengen kaya, nggak bisa. Tetap kita ucapkan salam, assalamualaikum ya waliullah, ya, assalamualaikum ya habibullah. Tetap kita ucapkan salam kepada para aulia Allah, mereka adalah orang-orang pilihan. Kemudian kita hadiahkan kepada baginda Rasul, kepada para wali yang kita ziarahkan, kita tahlil, kita baca doa kepada Allah mintanya. Dengan wasilah yang kita ziarahi di depannya adalah orang ulama, orang yang dicintai oleh Allah, maka tawassul, wasilah doa kita itu akan cepat sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kalau kita berdoa sendiri kan kadang-kadang kita nggak yakin, Pak. Kenapa? Kebanyakan dosa. Akhirnya ada panitia ziarah ngajak kita ziarah, maka kita berangkat ziarah ke makamnya para aulia Allah,
niatkan ingin bertawasul. Niatkan ingin tawasul. Niatnya adalah bertawasul, kami ingin berdoa kepada Allah dengan wasilah karomah para aulia Allah yang kami ziarahi. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kami. Gitu. Jangan minta sama wali. Cuma hati-hati, kalau iman masih kendor nih Pak, ya, iman masih tipis, ziarah ke makam wali, begitu melihat makamnya, waduh, dibungkus kain putih, dipakain apa sih namanya itu, kelambu. Kalau imannya lemah langsung Pak, itu hati-hati. Tempat-tempat ziarah itu banyak sekali iblis yang ada di situ. Itu yang membuat orang jadi musyrik. Hati-hati. Kalau kita mau ziarah, tadi syaratnya kita pengen mengharapkan karomah dari aulia Allah, pengen bertawasul di depan makam waliullah, orang yang dicintai Allah, tujuannya tetap minta kepada Allah. Kita kalau iman lemah Pak, begitu masuk duduk, wah ini nih gua nih, besok aja nih gua nih, langsung Pak. Makanya ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ziarah. Ya maaf, misal kadang-kadang ada kuncen, Pak, mau spesial nggak? Ada yang gitu? Mau spesial nggak? Pokoknya belum, ya jodoh gampang lah. Pokoknya kaya dah, nih syaratnya nih. Sejuta, modal sejuta. Saya pernah dibisikin begitu tuh Pak, ketika ziarah ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Itu ditawarin begitu. Akhirnya karena saya dengan jamaah saya penasaran, akhirnya dibayar sebesar 2 juta rupiah. 2 juta baru kita bisa masuk ke dalam makam Sunan Gunung Jati. Di sana ketika kita sedang ziarah, kata kuncinya udah minta aja langsung Mas. Dan saya minta Allah. Cuman pada saat itu saya tidak mau menyakiti dan mengecewakan orang. Saya cukup manggut-manggut aja, kita cuma minta sama Allah dalam hati. Masya Allah, ternyata hati-hati Pak. Orang yang imannya belum kuat itu akan terbawa emosional kita dengan orang yang sangat kita kagumi, orang yang kita anggap sebagai waliullah, maka secara otomatis hati kita bergerak Pak. Gue minta nih, hati-hati. Makanya saya sengaja ziarah pengen Pak, nanti kita ziarah. Insya Allah jamaah malam Selasa akan kita programkan nanti ziarah bareng-bareng. Tapi ziarahnya saya berbeda dengan ziarahnya orang-orang. Ziarahnya saya paling ke ulama yang masih hidup dan ke ulama yang sudah meninggal. Itu biasanya begitu. Ke ulama yang masih hidup, ziarah ke para guru-guru, baru kita ziarah ke makam-makam yang sudah tiada. Insya Allah mudah-mudahan kalau bapak-bapak kira-kira berminat, nanti kita berangkat bersama-sama ziarah, program ziarah pengajian malam Selasa. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Ada duitnya. Amin. Ziarah punya duit gimana? Nombok mulu. Ya. Ada duitnya. Jadi kita kalau memang banyak, kita akan sewa bis, kita berangkat ya. Ada Pak tempat-tempat khusus yang nggak terlalu jauh, tapi insya Allah karomahnya sudah bisa kita rasakan ya, insya Allah. Jadi wali itu kelebihannya adalah dia selalu dermawan. Maka orang yang dermawan itu Allah kasih istimewa. Bersyukurlah menjadi orang yang dermawan. Jangan berhenti berbuat baik kepada orang lain, karena Anda disamakan dengan orang-orang khusus dari Allah, para aulia Allah. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu senang dengan dunia gitu, tidak mengagungkan dunia. Wal isti'anatu bid dunya. Mereka benci dengan dunia. Makanya kita diaur-aurin aja. Ada tuh wali, kelompok wali yang kalau dia punya duit bagi-bagiin orang. Ntar duitnya ada lagi, bagi-bagiin lagi ke orang. Kenapa? Dia nggak butuh Pak, udah nggak butuh yang namanya dunia.
Ya kita masih butuh lah, tapi butuhnya kita tetap harus bisa berbagi. Presentasiin aja berapa persen kita harus bisa dermawan, berapa persen kita harus bisa berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, ya, pejuang-pejuang masjid, musola, pesantren. Insya Allah mudah-mudahan karomah kita dapatkan dari para aulia Allah. Ya Ali, wahai Ali, as-sahiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan qaribun minallah, itu akan dekat dengan Allah. Qaribun min rahmatihi, dan dekat dengan rahmatnya Allah. Ba'idun min azabi, dan dijauhkan dari azabnya Allah. Wal bahilu, sedangkan orang yang pelit, kikir, ya, butut gasir, ba'idun minallah, dia akan dijauhkan dari Allah. Ba'idun min rahmatihi, dan jauh dari rahmat Allah. Qaribun min azabi, dan dekat dengan azabnya Allah. Makanya gak boleh pelit, kikir, medit, butut gasir, ya. Jangan, gak boleh jadi orang pelit. Ya, selama kita punya sedikit atau banyak, kita harus bisa berbagi. Tanamkan kasih sayang dalam diri kita. Ya, tanamkan kasih sayang sama orang yang gak mampu, sama orang yang minimal dengan tetangga-tetangga kita berbaik hati. Apalagi kalau kita sampai bisa berbagi kepada yang lain yang lebih besar lagi, insya Allah Allah akan membalasnya dengan keberkahan hidup. Karena kata Allah, dia akan dekat dengan Allah, dia akan dekat dari rahmatnya Allah, dan dia dijauhi dari azabnya Allah. Orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang selalu memperhatikan fakir miskin, anak yatim, pejuang-pejuang Islam, masjid, musola, pesantren, majelis taklim, insya Allah dia akan dikategorikan orang yang dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Allah dekat banget sama orang yang bakhil, kikir, pelit. Allah dekat tuh kayak gitu tuh. Allah merasa jauh dengan orang yang pelit. Kalau Bapak baca sejarah dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Pak, orang yang hidupnya sangat sederhana, bahkan lebih sederhana dari kita. Ya, Nabi Muhammad itu sehari-harinya cinta kepada orang miskin. Makanya Nabi menganggap dirinya adalah miskin. Seringkali Nabi Muhammad SAW tidak makan 3 hari, tidak makan 4 hari, bahkan berminggu-minggu tidak makan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu kalau saking laparnya, perutnya diganjal dengan kerikil-kerikil, saking banyak atau kerikil nahan lapar. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tapi ketika ada orang fakir miskin, Nabi sudah miskin, ada fakir miskin datang ke rumahnya, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang dimuliakan Allah. Aku datang ke rumahmu ingin meminta sesuatu kepadamu. Bayangin Pak, udah miskin dipinta lagi orang. Kalau kita mau ngumpet, saya boleh makan segini doang. Masya Allah, Nabi sudah miskin dipinta lagi oleh fakir miskin. Apa yang terjadi? Terkadang baju yang sedang dipakai oleh baginda Rasul diberikan kepada fakir miskin. Bayangin Pak, kita kadang-kadang terlalu, dunia kita ini terlalu kencang. Ya, kita tidak mau memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Nabi udah miskin hidupnya, menahan lapar, sampai dibantuin nih pinggang-pinggangnya, perutnya didatengin sama fakir miskin, diberi apa yang ada. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu adalah contoh suri tauladan yang terbaik, ya, yang mengajarkan kepada kita selalu berbuat baik. Allah sangat benci kepada orang yang bakhil. Jangan pernah kita punya sifat bakhil.
Ya, orang bakhil itu Pak, jangankan di akhirat, di dunia aja udah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Orang bakhil itu di dunia aja langsung diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya aliyu wallahu a'lam. Demikian ta'lim kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya buat saya dan buat jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Allah buatkan kita istiqomah, hidayah kita istiqomah dan sebagainya. Juga termasuk Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan ilmu kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu bertambah nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan pada malam ini insyaallah ada beberapa rekan-rekan kita yang baru selesai menjalankan riyadhah. Insyaallah malam ini tasyakurannya katanya sih udah datang ke bulan. Ada yang minta Fatihah, Ibu Muya binti Saman, kemudian Nur Nadiyati binti Sukri yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah ya faridal hamd ya kasifal qam ya man ya kirwera dawam ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dokumen ini berdua berhasil. Oh iya. Terus juga